Berkat dalam Ibu Lucy dan Kak Guntur, saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya. Saya akan mulai, ini kantin kampus 2. Kontennya berisi programatik, konsep prarancang, gambar maket. Kemudian ini esensi kantin dan studi tipologinya. Ada pengertian, syarat, aktivitasnya, fungsi, isu desain, kemudian kriteria, kemudian mengenai tempat duduk, jarak-jaraknya, untuk sirkulasi dan tempat makannya. Kemudian kebutuhan ruang yang harus ada di kantin itu apa saja? Itu ada kios, wastafel, area makan, kulkas, tempat penyimpanan makanan, stop kontak, ventilasi, penjagaan, toilet, aksesibilitas. Kemudian ada antropometrinya, saya ambil dari data arsitek jilid 2. Kemudian ada analisis sistem aktivitas, yaitu pelaku utamanya ada para dosen, mahasiswa, penjual kantin, kemudian secara khususnya atau pendukungnya itu ada cleaning service, kemudian sama disabilitasnya. Selanjutnya alur aktivitas di kantinnya, dosen dan mahasiswa saya jadikan satu, kemudian penjual kantin dari hanya dosen mahasiswa penjual kantin hanya pelaku utama, karena pelaku pendukung hanya pendukung saja. Selanjutnya ada data survei. Data survei itu data existingnya, ada dari lokasinya, kemudian secara sirkulasi udara, kemudian dinding-dinding ruangnya seperti apa, terus kemudian drainasinya seperti apa, kemudian aksesnya, pohon-pohonnya, lalu taman-taman dan barang-barangnya seperti apa, kemudian kebisingan udara. Selanjutnya ada di eksteriornya itu ada pepohonan, lampunya seperti apa, suaranya. Selanjutnya respon data survei yang ada. Ada tentang kios, sirkulasi udaranya, terus penyusunannya, selokan, kemudian bagian jalannya, kemudian bagian areanya ini tidak bisa karena memang sudah dari situnya seperti itu. Kemudian pohon-pohonnya, tanamannya, kemudian sekat bambu, kemudian ada pohon-pohon ini yang diberi lampu-lampu seperti itu. Kemudian ada tembok pembatas ini, drainasenya seperti ini. Jalannya akan dibuat menurun kemudian lurus. Selanjutnya analisis site-nya. Berkaitan tentang lahan, arah orientasi matahari angin, arah kebisingan, penerangan lampu, drainase, dan utilitas. Analisis tapaknya, lokasi, luas site, iklim, orientasi matahari, kebisingan, sirkulasi kendaraan, arah angin, dan vegetasi. Ada problem desainnya, yang secara kenyamanan dan ergonominya, kemudian responnya, kemudian rencana sistem aktivitas yang akan saya buat, ya cuci tangan, masuk, milih makanan, memesan, membayar, memilih tempat duduk, cuci tangan, ini fleksibel, duduk, kemudian makan, mengobrol, keluar, dan cuci tangan. Kemudian besaran ruang terhadap pelaku, furniture, aktivitas, dan besaran ruang total, 457. Kemudian ini studi presidennya, dari konsep alam makanannya, kemudian ini bagian atasnya terbuka, yang bagian bawahnya ini juga terbuka, tapi pencahayaan lebih maksimal di atas daripada di bawah. Kemudian konsep desain yang saya pakai ada alam dan makanan. Alam ini berkaitan tentang sekat-sekat dari kayu, bambu, dinding dengan bambu, kemudian bagian sedikit hiasan dari gabah, kemudian tanaman-tanaman sebagai penghias. Kemudian makanannya ini dari daun pisang dari tempat opor ini, kemudian ditransformasikan untuk bentuk site, kemudian ada penambahan tinggi, penambahan tingkat atau level lantai, kemudian dari atap dom, setengah dom ini untuk memaksimalkan udara yang ada atap lana, limas, dan solar staff, ini untuk bagian sini, solar staffnya, dan kanopi juga dari daun pisang, dilengkungkan seperti itu. Kemudian sistem zonasi, bagian sini publik, semi publik, publik, ini semi publik, semi publik, 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 semi publik, publik, dan semi publik. Ini hubungan ruangnya, berkaitan tentang publik, kemudian ada saluran air, terus jauh, dekat, dan bersebelahannya, kemudian tentang pencahayaan dan semi publiknya, kemudian bubble gramnya, ini area makanan biasa dan area makan dan plus belajarnya ini jadi satu ruang hanya dipisah oleh sekat. Kemudian ini block plan-nya, ini area bebas rokok, CS room, toilet, kemudian kios makanan jadi satu baris seperti ini, kemudian ini juga kios minuman, ini lavatory, dan ini area kasir, ini area makan plus belajar. Ini untuk situasinya.
Kemudian ini set plan-nya, ini ada kanopi di sini, ini tanaman-tanaman gantung yang ada, ini tanaman rambat yang ada. Kemudian untuk denahnya seperti ini, sudah diperkirakan ini jarak 1 meter, 1 meter, ini kecuali sebagian sini 80 cm, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Selanjutnya, ini bagian tampak timur. Ini untuk yang utama, ini tampak selatannya, tampak barat, kemudian tampak utaranya, ini tampak seperti ini. Kemudian tampak timur untuk bagian alternatif satunya menggunakan atap limas. Kemudian tampak selatan seperti ini, tampak baratnya seperti ini, tampak utaranya seperti ini. Ini untuk potongan AA-nya, ini potongan BB-nya, ini ada sekat-sekat kayunya antar kios makanannya. Ini untuk rencana pola lantai, ini rencana titik lampu, ini rencana pintu dan jendela, rencana pondasi, rencana kolom dan balok, ini rencana balok lintal, ini rencana atapnya, atap menggunakan atap lana, kemudian ini rencana plafonnya, ini rencana utilitas sanitasi dan drainasenya. Saya akan menggunakan sumur, ini penjelasannya. Kemudian tentang detail arsitekturalnya ada dinding dengan sekat bambu ini setinggi 100 meter, 100 meter, ini juga 100 cm, 1 meter, 1 meter. Kemudian detailnya detail ini, nah ini seperti ini gabahnya nanti akan disusun, tapi tetap dalamnya ini nanti berubah dinding, ini hanya susunan saja. Tampilannya akan seperti ini untuk dari dalamnya, dekat area makan biasanya. Selanjutnya detail arsitektural yang kedua, ini berkaitan tentang sekat kayu yang untuk memisahkan antar kiosnya. Ini sekat bambu coklat yang biasa, bagian dalam itu untuk memisahkan area makannya. Nanti akan berupa seperti ini dari sekat kayunya, jadi tidak akan full sampai ke atas, hanya 260 cm. Ini untuk detail-detailnya sambungan-sambungannya. Ini batu-batu, ada batu-batu di sini dihiasi batu-batu kecil putih. Nah, ini untuk perspektif luarnya dari sisi barat selatannya. Ini selatan, ini baratnya. Ini dari sisi utara, ini baratnya. Nah, ini untuk interiornya. Ini area makan biasanya. Nah, ini sekatnya, sekat bambunya. Ini untuk area makan plus belajarnya yang dekat kasir. Ini untuk kios makanan, kios minumannya. Ini untuk lavatorinya, jaraknya. Kemudian ini toilet pria, ini toilet wanita, dindingnya putih. Kemudian ini untuk CS room, ini area bebas rokoknya. Nah, ini ada gantungan-gantungan, ini ada kipas di sini untuk memaksimalkan supaya tidak terlalu kepanasan di luar. Ini untuk maketnya, maket yang utama bagian selatan. Ini dari timurnya. Ini dari bagian utara. Ini baratnya. Ini untuk alternatif kedua. Maaf, untuk alternatif kedua menggunakan setengah atap dom. Selatan, timur, utara. Ini timur. Oh, maaf, yang ini untuk barat. Ini yang timur. Begitu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.